Selamat datang kembali di Arduino Tutorial Series menggunakan Tinkercad. Kita akan membuat project seperti pada contoh sebagai berikut. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai analog input menggunakan potensiometer. Langsung saja kita menuju workspace. Kita ambil Arduino Uno R3-nya pada panel sebelah kanan, kita klik drag ke workspace kita. Kemudian kita ambil potensiometer, kita klik drag ke workspace kita. Nah, pada potensiometer ini terdapat 3 buah kaki atau 3 buah pin ya, yang diberi nama terminal 1, wiper, dan terminal 2. Nah, terminal 1 ini akan kita hubungkan ke ground. Kita atur dulu line-nya. Kita tandai menjadi warna hitam untuk line ground-nya. Kemudian, pin terminal 2 ini akan kita hubungkan ke 5 volt. Kita tandai line-nya berwarna merah. Kemudian kaki yang di tengah, kaki nomor 2 atau kaki wiper ini akan kita hubungkan ke pin analog. Kita coba hubungkan ke pin A0. Kita atur dulu line-nya agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita ganti line-nya menjadi warna kuning misalnya. Potensiometer ini bisa kita ganti nilai resistansinya disesuaikan dengan kebutuhan. Namun secara default dia memiliki nilai sebesar 250 kilo ohm. Nah, ini kita tidak usah ganti, biarkan saja dia secara default. Karena kita akan mencari tahu nilainya berapa yang dibaca oleh pin A0 nantinya. Nah, langsung saja kita coba di coding kita ya. Kita buka code-nya. Kita ganti edit mode-nya menjadi teks. Klik continue. Kita besarkan sedikit. Oke, coding defaultnya kita hapus dulu. Baik, kita akan deklarasikan sebuah variabel. Nah, untuk analog pada potensio ini kita menggunakan variabel bertipe unsigned int ya. Jadi kita ketikkan unsigned int, namanya misalnya potval atau potential value ya. Kita singkat menjadi potval nama variabelnya. Nah, kemudian pada void setup kita deklarasikan pin inputnya, yaitu pin A0 sebagai pin input untuk menerima input dari potensionya. Kita deklarasikan pin mode A0 input. Nah, karena kita hanya mau melihat inputnya, kita
menggunakan serial monitor ya. Kita masukkan perintahnya serial.begin, kemudian nilai baud rate-nya. Kita buat 9600. Nah, pada void loop ini kita akan membaca nilai yang diterima oleh Arduino dari potensiometernya. Nah, kita simpan nilainya ke dalam variabel potval. Potval sama dengan analog read, pinnya adalah A0. Nah, berikutnya kita akan tampilkan di serial monitor berapa nilai yang ditampung oleh variabel potval. Perintahnya adalah serial.println potval. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita akan coba simulasinya. Kita langsung saja klik Start Simulation. Kita buka serial monitornya di sini. Nah, di sini dia masih bernilai 0. Kita coba putar potensionya ini ke arah kanan. Nah, coba lihat di sini terdapat perubahan ya. Nah, nilai tertingginya adalah 1023. Kita putar lagi ke kiri. Nilai terendahnya adalah 0. Jadi nilainya dari 0 sampai 1023. Berikutnya, kita akan manfaatkan nilai yang diberikan oleh potensio ini menjadi suatu nilai untuk perubahan frekuensi pada buzzer ya. Jadi kita akan manfaatkan sebuah piezo buzzer sebagai outputnya, di mana nanti ada perubahan suara ketika potensionya ini diputar ke kiri dan ke kanan, menyesuaikan dengan nilai yang diberikan. Baik, langsung saja kita coba, kita stop dulu simulasinya. Kita kembali ke workspace. Kita ambil piezo buzzer, di sini ada piezo buzzer. Kita klik drag ke workspace. Nah, agar lebih rapi ini kita swap ya pinnya ini, biar pin negatifnya ke kiri kita mirror aja seperti ini. Nah, dia akan berpindah dibalik seperti itu ya. Nah, piezo buzzer ini juga butuh resistor sama seperti LED agar tidak terjadi overcurrent. Nah, kita gunakan satu buah resistor. Kita biarkan saja nilainya untuk resistansi dari resistornya 1 kilo ohm. Selanjutnya kita akan hubungkan kaki negatif resistornya ini, maaf, kaki negatif dari piezo buzzernya ke resistor. Kita tandai line-nya berwarna hitam. Kemudian kaki resistor yang satu lagi kita hubungkan ke ground pada Arduino. Kita ambil line warna merah untuk line kaki positif dari piezo buzzernya. Nah, untuk kaki positifnya ini kita hubungkan ke salah satu pin digital. Ya, contohnya misalnya saya gunakan pada pin nomor 12. Kita atur dulu biar terlihat lebih rapi. Oke. Nah, jadi pada setup kita kali ini, pin input pada A0, pin outputnya pada pin 12. Nah, langsung saja kita ke coding ya. Nah, ini kita buat perubahan sedikit, kita modifikasi codingnya, kita sesuaikan dengan
set yang sudah kita buat. Nah, karena kita ada output, maka kita deklarasikan pin outputnya. Pin mode, nah kita gunakan pin nomor 12. Jadi di sini kita deklarasikan pin mode 12, dia sebagai output. Nah, untuk buzzer kita menggunakan perintah tone ya. Jadi dia akan mengeluarkan suara dengan perintah tone tersebut. Seperti ini, tone dalam kurung. Pin yang digunakan sebagai outputnya adalah pin 12. Nah, kemudian frekuensinya berapa yang mau kita gunakan di tone-nya nanti. Frekuensi suaranya berapa. Nah, di sini kita akan manfaatkan nilai yang diberikan oleh potensiometernya. Nah, jadi karena nilainya itu kita simpan di dalam variabel potval, maka frekuensinya ini kita ganti dengan variabel potval. Jadi nilai dari potval itulah yang akan menjadi frekuensi pada tone-nya. Nah, langsung saja kita tutup. Dan sebelum kita start simulasinya, mohon agar volume dari PC, laptop, ataupun HP yang digunakan untuk menonton video ini agar dikecilkan karena suara yang akan dikeluarkan oleh piezo buzzer ini mungkin agak sedikit mengganggu pendengaran kita. Kita klik Start Simulation. Dari hasil simulasi tadi, kita dapat dengarkan perubahan suara dari tone-nya ya, yang dikeluarkan oleh piezo buzzer-nya ketika kita memutar potensiometernya. Jadi kita putar ke kanan, nilai potensionya akan semakin besar, maka itulah yang menjadi frekuensi pada piezo buzzer-nya. Nah, untuk simulasinya tadi tidak bisa kita jalankan berlama-lama ya, karena suaranya juga cukup mengganggu rasanya, jadi tidak kita jalankan lama, hanya sebentar saja. Mungkin nanti Anda bisa mengikuti tutorialnya ini dengan mempraktekannya, kemudian dengan mengganti nilai resistensi dari resistornya juga. Demikian pembahasan kita mengenai analog input menggunakan potensiometer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.